Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divsan Nur Arifin dengan NIM 2021 008197 dari kelas A5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang norma dan etika dalam MSDM di perusahaan guna untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nala Tribusuma. Kewajiban karyawan dan perusahaan. Hubungan antara karyawan dan perusahaan umumnya terdapat kewajiban dan hak. Kewajiban karyawan dan perusahaan secara umum bisa menghadapi banyak kesulitan karena posisi dan peran karyawan bermacam-macam. Kewajiban karyawan. Yang pertama, yang satu, kewajiban ketaatan. Seorang karyawan harus taat kepada atasannya di sebuah perusahaan. Namun, karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Maksudnya, dalam kita di sebuah perusahaan, kita harus wajib mentaati ketaatan yang ada. Tapi, jika dalam ketaatan tersebut menyimpang dari sebuah aturan yang ada, maka kita harus tidak mematuhi perintah tersebut. Karena sesuatu yang tidak bermoral atau tidak baik untuk diri kita dan sebuah perusahaan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Kewajiban yang digunakan untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial yang diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Dalam perusahaan, konfidensialitas bisa memegang peranan penting karena seseorang bekerja di suatu perusahaan bisa mempunyai akses pada informasi rahasia. Maksudnya, dalam sebuah perusahaan, maka kita memiliki kewajiban guna untuk menyimpan informasi perusahaan yang ada, atau kita dapat melakukan menjaga semua informasi yang ada dalam sebuah perusahaan agar tidak diketahui oleh pihak luar. Yang ketiga, kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi status seseorang sebagai karyawan. Karyawan harus mendukung tujuan perusahaan karena telah melibatkan diri dalam kegiatan dengan kewajiban. Maksudnya, dalam konsekuensi status seseorang sebagai karyawan harus ada tujuan perusahaan karena telah melibatkan diri dalam kegiatan dalam sebuah perusahaan. Faktor utama yang membahayakan loyalitas adalah konflik kepentingan. Artinya konflik antara kepentingan pribadi karyawan dengan kepentingan perusahaan. Jadi, dalam sebuah perusahaan kita harus bisa memilah dan memilih kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam sebuah perusahaan. Jadi dalam kepentingan perusahaan harus kita utamakan jika di dalam suatu perusahaan. Tapi dalam jika luar perusahaan boleh saja dapat dilakukan untuk mementingkan kepentingannya. Untuk menghindari terjadinya konflik of interest, perusahaan membuat kontrak kerja. Konteks loyalitas termasuk masalah etis seperti menerima komisi selaku hadiah karyawan perusahaan. Istilah yang menggambarkan suatu tersebut grey area atau kawasan kelabu karena penilaian moral yang sering berbeda. Kata komisi artinya tidak menimbulkan masalah etika karena termasuk dalam sistem imbalan yang sah. Komisi atau biasanya disebut dengan upah lebih atau gaji lebih adalah yang diberikan dalam perusahaan itu tidak menimbulkan masalah etika karena itu merupakan bonus atau dalam sebuah perusahaan. Melaporkan kesalahan perusahaan, whistleblowing. Dalam etika bisnis, whistleblowing artinya menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan organisasi.
Jadi dalam whistleblowing artinya sebuah kesalahan yang ada dapat kita laporkan kepada sebuah organisasi dan dapat dilakukan perhatian dunia luar. Adapun contohnya adalah dalam pemerintahan seorang pegawai negeri melaporkan kepada pers tentang praktek korupsi yang dilakukan oleh atasannya. Adapun macam-macam whistleblowing. Yang pertama, whistleblowing internal. Whistleblowing internal adalah pelaporan kesalahan dalam perusahaan sendiri dengan melewati atasan langsung. Misalnya, seorang melapor kesalahan kepada direksi melewati manajer. Jadi, whistleblowing internal ini termasuk kesalahan dalam sebuah perusahaan. Jadi, dalam sebuah perusahaan tersendiri, bukan dari dalam luar perusahaan. Yang kedua, whistleblowing eksternal. Pelaporan kesalahan perusahaan kepada instansi pemerintah atau masyarakat melalui media komunikasi. Jadi maksudnya adalah pelaporan kesalahan perusahaan yang ada dalam luar atau di dalam luar perusahaan, bukan di dalam sebuah perusahaan. Jadi dapat dilaporkan kepada instansi pemerintah atau masyarakat melalui media komunikasi. Adapun syarat-syarat dalam pelaporan. Yang pertama adalah kesalahan perusahaan harus besar. Menurut Norma Boyd dan Ronald Duska, menyebutkan 3 kesalahan perusahaan dianggap besar. Yang pertama, jika perusahaan menyebabkan kerugian tidak perlu untuk perusahaan ketiga. Maksudnya jika perusahaan tersebut benar-benar merugikan sebuah perusahaan sampai perusahaan tersebut perlu untuk perusahaan ketiga. Yang kedua, jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dalam sebuah perusahaan tersebut, hak asasi manusia tidak ada atau tidak ditegakkan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, jika kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan perusahaan. Maksudnya, dalam sebuah perusahaan kan mesti sudah memiliki sebuah tujuan, tetapi dalam tindakannya tidak sesuai dengan tujuan dalam perusahaan tersebut, maka ini dapat melakukan syarat pelaporan dalam sebuah perusahaan. Syarat-syarat pelaporan selanjutnya yaitu yang B, pelaporan harus didukung fakta yang jelas dan benar. Pelaporan harus benar diketahui, jika tidak maka pelaporan dianggap tidak sah. Maksudnya dalam kita akan melakukan pelaporan, kita harus mencari dulu fakta yang sebenarnya tentang pelaporan tersebut, apakah benar terjadi atau tidak, sehingga dalam pelaporan tersebut dapat diketahui dan melakukan laporan yang sah. Yang C, pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga. Maksudnya, dalam kita melaporkan kesalahan tersebut, bukan semata-mata hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Jadi dalam pelaporan dilakukan dengan cara mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga dan diri kita sendiri. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Kewajiban perusahaan. Adapun adalah kewajiban sebagai sebuah perusahaan. Pertama, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dalam sebuah perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja sangatlah penting. Karena dalam perusahaan, jika keselamatan dan kesehatan kerja itu terjaga, maka dalam perusahaan tersebut akan mudah dalam menjalankan sebuah perusahaan. Yang kedua, memberi imbalan yang pantas atau atas pekerjaan. Jika dalam bekerja, karyawan tersebut memberi banyak masukan atau dapat membuat perusahaan kita menjadi lebih maju, maka kita pantas untuk memberikan imbalan sepantasnya kepada pekerja tersebut. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara karyawan. Jadi dalam sebuah perusahaan, kita tidak boleh membeda-bedakan antara karyawan satu dengan karyawan lain, tetapi harus mensamaratakan antara karyawan. Yang keempat, tidak mempraktekkan diskriminasi. Maksudnya, dalam sebuah perusahaan, kita tidak boleh mendiskriminasi antara karyawan dengan satu dengan lainnya. Terus menekan tidak ada praktek diskriminasi dalam sebuah perusahaan. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja.
Adapun tujuan agar minimalisir kecelakaan kerja serta beberapa kerugian dalam perusahaan, serta agar setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Maksudnya dengan kita menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, maka dalam sebuah perusahaan tersebut maka akan lebih mudah dalam mengoperasikan sebuah perusahaan, dan karyawan akan merasa terasa aman dengan adanya utamakan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, sehingga karyawan akan lebih fokus dalam bekerja. Cara perusahaan menjamin keselamatan kerja. Yang pertama, membuat tempat kerja yang aman sesuai standar yang ditetapkan. Sehingga dalam tempat kerja yang aman sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka karyawan tersebut akan merasa aman dan nyaman dengan bekerja tersebut. Yang kedua, menyediakan penunjang kesehatan karyawan. Dengan kita menunjang kesehatan karyawan, maka karyawan tersebut akan menjadikan tempat kerja sebagai tempat yang menyenangkan, karena selain dapat bekerja dengan nyaman, dan kesehatan karyawan akan menjadi lebih terjaga. Ketiga, menyediakan saran dan prasarana yang lengkap dan aman. Dengan kita menunjang prasarana yang lengkap, maka karyawan tersebut akan merasakan bahwa dalam bekerja lebih mudah dan lebih menyenangkan. Sarana dan prasarana lengkap dan aman akan lebih memudahkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.